Kisah dimulai di ruang gawat darurat yang dipenuhi aroma obat dan suara mesin medis. Di atas salah satu ranjang, seorang pria parubaya terbaring dalam kondisi kritis. Tubuhnya dipenuhi kabel dan alat bantu, menandakan bahwa hidupnya bergantung pada teknologi rumah sakit. Pria itu adalah tokoh utama, seorang insinyur mekanik yang menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja tanpa henti, hingga tekanan itu akhirnya melumpuhkan tubuhnya. Stroke berat menempatkannya di ambang kematian. Sejak kecil hidupnya memang tidak pernah mudah. Ia tumbuh sebagai yatim piatu tanpa keluarga atau seseorang yang peduli padanya. Setelah lulus sekolah, ia langsung bekerja di sebuah perusahaan besar dan bertahan di sana selama 2 dekade. Meski upah yang diterimanya nyaris tidak pantas disebut sebagai gaji. Kondisi ekonomi yang sulit membuatnya terasing dari kehidupan sosial, hingga tak ada seorang pun wanita yang tertarik kepadanya. Ia sendiri sering menganggap dirinya sebagai pecundang. Saat tubuhnya semakin lemah, benaknya dipenuhi penyesalan dan kelelahan yang selama ini ia tekan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa tak lagi sanggup melawan. Ia membiarkan matanya tertutup perlahan sementara suara para dokter memudar, lalu dunia berubah menjadi gelap. Ketika ia kembali membuka mata, ia menyadari bahwa langit-langit rumah sakit telah menghilang. Sebagai gantinya, ia berada di sebuah kamar mewah yang dipenuhi perabotan mahal dan benda-benda berharga. Sekilas ia sempat mengira bahwa dirinya dipindahkan ke ruang VIP rumah sakit, sebuah kemungkinan yang justru membuatnya takut akan tagihan yang tidak sanggup ia bayar. Namun ketakutannya hilang ketika sebuah jendela status transparan muncul di hadapannya, menyerupai antar muka game. Sistem itu memperkenalkan dirinya pada benua sihir bernama Eldria. Masih bingung, ia melihat ke cermin samping tempat tidurnya dan terkejut melihat sosok yang berbeda sepenuhnya. Tubuh lelahnya telah berubah menjadi tubuh muda yang ramping dan bugar. Wajahnya kini tampan dengan rambut pirang yang rapi jatuh hingga leher. Identitasnya berubah total. Dalam seminggu ia mulai memahami keadaannya. Ia mengetahui bahwa dirinya bereinkarnasi sebagai Ren Edgar, putra bungsu dari Grand Duke Aldarian Edgar. Ia memiliki seorang kakak laki-laki dan seorang kakak perempuan. Dan di keluarga itu, Ren dikenal sebagai anak yang paling dimanjakan. Semua kebutuhannya selalu dipenuhi tanpa syarat. Makanan terbaik, pakaian mewah, hiburan, dan apapun yang bisa membuatnya nyaman. Dunia Eldria sendiri dibangun di atas fondasi sihir. Kekaisaran terbesar adalah Keridoral, tempat manusia hidup berdampingan dengan elf dan dwarf. Keluarga Edgar merupakan salah satu klan bangsawan terkuat, memimpin wilayah luas berisi jutaan penduduk. Suatu pagi, ketika Ren sedang menikmati teh, pelayannya menyampaikan bahwa ayahnya memanggilnya. Ren segera menuju ruang kerja sang duk. Aldarian berdiri dengan wibawa yang membuat ruangan itu terasa kecil di hadapannya. Ia menanyakan apakah Ren tahu alasan pemanggilan itu, dan Ren menjawab bahwa ia sama sekali tidak mengetahuinya. Aldarian kemudian menjelaskan bahwa Ren telah mencapai usia yang cukup untuk mulai mengelola wilayahnya sendiri. Penjelasan itu membuat Ren terkejut, sebab ia belum pernah memikirkan masa depannya sebagai seorang penguasa. Sang ayah kemudian menunjuk peta besar di dinding, memperlihatkan sebuah daerah di barat laut yang akan diberikan kepadanya. Wilayah itu aman, tetapi tengah menghadapi masalah besar. Produksi pangannya merosot dan jumlah penyihir yang minim menghambat perkembangan daerah tersebut. Selain itu, keadaan internal kekaisaran juga memburuk akibat korupsi dan konflik politik. Ren mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kehidupan barunya membuatnya ingin membalas segala kebaikan keluarga yang telah menerimanya. Ia sempat terdiam lama, membuat Aldarian mengira bahwa anaknya merasa terbebani. Namun, Ren justru bertanya apakah wilayah itu akan pulih jika masalah pangannya berhasil diselesaikan. Aldarian menjawab bahwa persoalan pangan tidak bisa selesai hanya dengan tekad. Diperlukan proses panjang, keahlian teknis, dan strategi bertahap. Ia mengira Ren terlalu polos dan belum memahami betapa rumitnya mengelola suatu wilayah. Yang tidak diketahui Aldarian adalah bahwa Ren membawa pengetahuan dari kehidupan sebelumnya. Ia pernah hidup sebagai insinyur di era revolusi industri, dipenuhi wawasan teknologi dan manajemen modern. Ia yakin mampu mengubah wilayah barat laut itu menjadi daerah yang makmur. Dengan percaya diri, ia meminta ayahnya mempercayakan penyelesaian masalah pangan itu kepadanya. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan sang ayah, Ren akhirnya berangkat menuju wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, kota Aisling. Kota itu berada di titik pertemuan 3 kekuatan besar, Soren di utara, tanah para elf di barat, dan laut luas di selatan. Letaknya yang strategis membuatnya sering menjadi medan konflik. Tanah yang dulunya subur kini berubah menjadi hamparan kering, sementara penduduknya perlahan meninggalkan kota hingga nyaris tak berpenghuni. Di dalam kereta, Ren memeriksa dokumen sejarah kota tersebut. Dari laporan pertama saja, ia segera memahami satu hal. Jika ia ingin memulai revolusi industri di wilayahnya,
Langkah awal yang absolut adalah memperoleh tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun kondisi Aisling yang hampir kosong membuat hal itu mustahil jika ia tidak menciptakan solusi yang mampu menarik orang kembali ke sana. Dalam perjalanan itu, ia teringat akan kemampuan baru yang ia miliki. Scan System, sebuah kekuatan yang memungkinkannya melihat statistik orang lain layaknya panel status dalam sebuah permainan. Ia sudah mencoba kemampuan itu pada anggota keluarganya, dan mengetahui bahwa tiap orang di dunia itu memiliki potensi yang bisa dia lihat secara langsung. Dengan kemampuan itu, ia merencanakan untuk mencari individu-individu berbakat setibanya di Aisling. Di sampingnya, duduk Lea, pelayan berambut merah yang dikirim Aldarian untuk mendampingi sekaligus memastikan Rain tidak menimbulkan kekacauan selama perjalanan. Sementara itu, di Aisling, para pejabat kota telah mendengar kabar kedatangan penguasa baru. Salah satu dari mereka, seorang bangsawan licik yang selama ini memperlakukan wilayah itu seolah milik pribadinya, terlihat gelisah. Ia bertanya pada rekan-rekannya, apakah mereka perlu mengambil tindakan terlebih dahulu, sebab ia tahu bahwa Duke Aldarian sangat menyayangi putra bungsunya. Di ruangan yang sama, seorang pria bertopeng memerintahkan agar mereka tidak terburu-buru. Ia meminta mereka menunggu instruksi dari tuan mereka. Bangsawan itu mengungkapkan kekhawatirannya. Ia takut Rain menemukan manipulasi pajak dan penggelapan dana yang selama ini ia lakukan. Namun, pria bertopeng itu justru menertawakannya. Ia meyakinkan bahwa seorang anak bangsawan yang dimanjakan tidak akan memahami apapun tentang pajak, catatan keuangan, atau administrasi wilayah. Pria bertopeng itu memerintahkan agar mereka menyiapkan beberapa laporan keuangan palsu untuk membingungkan Rain. Ia kemudian menambahkan bahwa hujan akan turun sebentar lagi, dan wali kota harus segera pergi menyambut kedatangan tuan muda tersebut. Dalam hati, ia menyimpan dendam terhadap Aldarian, dan berencana menjadikan Rain sebagai bagian dari balas dendamnya. Tidak lama kemudian, Rain dan Lea tiba di pinggiran Aisling. Rain dapat melihat bahwa tanah di wilayah itu sebenarnya sangat subur, namun keadaan yang ditinggalkan penduduk membuatnya tampak sunyi dan terbengkalai. Ia kemudian meminta Lea menunjukkan peta wilayah tersebut. Setelah memeriksanya, Rain menyadari bahwa pembangunan kanal yang menghubungkan wilayah daratan dengan pelabuhan di selatan bisa menjadi solusi awal untuk membangkitkan kembali aktivitas ekonomi kota itu. Ketika ia tengah memikirkan strategi tersebut, telinganya menangkap suara rintihan seorang anak perempuan. Tidak jauh dari sana, ia melihat seorang gadis kecil tengah memohon kepada ayahnya agar berhenti berjudi. Gadis itu berkata bahwa uang yang ia bawa adalah biaya pengobatan ibunya. Namun ayahnya, yang tampaknya kecanduan judi, bersikeras mengambil uang itu karena merasa akan memenangkan taruhan berikutnya. Saat pria itu mengangkat tangan untuk memukul anaknya, Rain tidak bisa lagi menahan diri. Ia mengepalkan tangan dan bersiap melayangkan pukulan. Lea segera memeriksa Rain dan menegurnya karena bertindak tanpa pemberitahuan. Menurutnya, jika Rain ingin terlibat dalam perkelahian, ia perlu mempersiapkan perlengkapan pelindung terlebih dahulu. Rain hanya menjawab bahwa tindakannya spontan sehingga tidak mungkin memberitahu sebelumnya. Ia lalu meminta Lea memeriksa kondisi gadis itu sementara ia menangani pria yang mengaku sebagai ayahnya. Rain mendekati pria itu dengan wajah dingin. Ia menegurnya karena memukul putrinya dan menggunakan uang keluarga untuk berjudi. Pria itu bertanya dengan nada ragu tentang siapa sebenarnya Rain. Namun Rain mengatakan bahwa identitasnya tidak penting. Yang perlu pria itu tahu hanyalah bahwa jika ia kedapatan berjudi lagi, Rain akan memerintahkan orang-orangnya untuk memenggal kepala pria itu. Ancaman tersebut membuat pria itu ketakutan. Ia langsung berlari sambil bersumpah tidak akan mengulanginya. Setelah pria itu pergi, Rain mengaktifkan sistem untuk memeriksa kondisi gadis kecil tersebut. Dari panel status yang muncul, Rain mengetahui bahwa namanya adalah Lilian. Ia juga melihat bahwa meskipun statistik dasarnya tidak tinggi, Lilian memiliki atribut khusus terkait pertanian dan pemanenan. Kemampuan yang sangat langka di wilayah yang kekurangan produksi pangan.
Gadis itu menangis dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang harus dilakukan jika uang untuk pengobatan ibunya benar-benar hilang. Rain yang melihat potensinya langsung menyadari bahwa Lilian bisa menjadi kunci penting bagi pembangunan pertanian Aisling di masa depan. Ia tahu ia harus merekrutnya. Dengan lembut, ia menawarkan Lilian untuk ikut bersamanya ke kota, agar ia bisa mencari dokter bagi ibunya. Namun Lilian menolak secara halus, merasa dirinya terlalu kotor dan takut mengotori kereta milik seorang bangsawan. Mendengar hal itu, Rain tersenyum dan mengatakan bahwa kereta itu hanyalah papan kayu yang disatukan menjadi alat transportasi, bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Dalam hati, Rain bertanya-tanya, bagaimana mungkin kemiskinan di kota ini begitu parah, namun di saat yang sama terdapat tempat perjudian yang cukup besar. Panel catatan sejarah yang dibaca Rain menampilkan rangkaian kejadian yang menimpa Aisling beberapa tahun terakhir. Pada musim gugur sebelumnya, Grand Duke dari Kerajaan Soren melancarkan serangan besar yang menelan banyak korban dari pihak prajurit Aisling. Ketika musim semi tiba, malapetaka lain datang dalam bentuk banjir besar yang merendam ladang serta menghancurkan sebagian besar tanaman. Bagi warga kota, hidup benar-benar berubah menjadi neraka. Krisis pangan kemudian muncul sebagai masalah terbesar yang harus dihadapi wilayah tersebut. Setelah meninjau laporan itu, perjalanan Rain bersama Lea dan Lilian berlanjut memasuki wilayah kota. Dalam hati, ia merencanakan bahwa langkah awal yang harus ia lakukan adalah menjalankan sensus penduduk. Ia perlu mengetahui jumlah tenaga produktif yang masih tersisa. Namun sebelum itu, ia harus menemui wali kota Aisling untuk melihat kondisi kas daerah yang nantinya menjadi modal awal pembangunan. Ia lalu menoleh pada Lilian dan menanyakan lokasi tempat wali kota biasanya berada. Belum sempat gadis kecil itu menjawab, suara kencang terdengar dari arah jalan. Seorang pemuda menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi sambil berteriak agar para petani menyingkir. Ia melaju tanpa memperdulikan siapapun, hampir saja menabrak Rain. Pada detik terakhir, Lea mendorong tuannya menjauh sehingga keduanya terjatuh. Rain sempat mendarat menimpa tubuh Lea membuat suasana menjadi canggung. Dengan wajah sedikit memerah, Lea menanyakan kondisi tuannya. Rain meyakinkan bahwa ia baik-baik saja berkat cepatnya reaksi Lea. Setelah bangkit, ia menoleh pada Lilian dan bertanya, siapa penunggang kuda itu? Lilian menjelaskan bahwa pria tersebut adalah tuan muda keluarga Eldrin, keluarga yang menguasai seluruh kasino di Aisling. Mendengar kabar itu, Rain menunjukkan senyum kecil. Ia segera memahami bahwa keluarga Eldrin pasti memiliki kekayaan besar. Pemikiran itu justru menenangkannya, sebab ia sempat khawatir tidak memiliki sumber dana untuk pembangunan wilayah. Tanpa menunda waktu, ia meminta Lilian untuk segera membawanya ke kasino. Gadis itu terkejut dan memohon agar Rain membatalkan niat itu, karena menurutnya siapapun yang masuk ke kasino hanya akan kehilangan uang. Namun Rain menjawab dengan tenang bahwa kasino tidak akan mampu mengalahkannya. Perkataan itu membuat Lilian terpanah dan bertanya-tanya, seberapa kuat sebenarnya tuan muda ini? Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah bangunan besar yang megah, kasino utama Aisling. Rain bergegas masuk dengan tekad bulat, seolah melihat kesempatan besar untuk menghancurkan industri kemalasan yang selama ini menggerogoti kota. Pemandangan pertama yang ia saksikan adalah seorang pria yang memohon agar diberi 10 koin emas sambil berjanji akan membayarnya. Di sisi lain ruangan, seorang pemain lain bersorak kegirangan karena menang. Rain merasa muak melihat suasana itu. Baginya, selama perjudian menguasai kehidupan warga, kota ini tidak akan pernah berkembang. Lea yang berdiri di belakangnya berbisik, mengatakan bahwa para prajurit sudah mengepung kasino dan menanyakan apakah ia ingin memulai tindakan sekarang. Namun Rain memintanya menunggu karena ikan besar belum muncul. Tidak lama kemudian, seorang petugas kasino mendekati Rain dan menanyakan permainan apa yang ingin ia coba. Rain menjawab bahwa ia hanya ingin bersenang-senang. Mendengar itu, petugas tersebut segera mempersilahkan Rain mengikuti dirinya dan memberikan 2 keping chip demo sebagai percobaan. Mereka tiba di sebuah meja permainan Sigbo, permainan dengan 3 dadu yang populer di wilayah timur. Hasil dadu akan dinilai sebagai besar atau kecil, yang secara teori memiliki peluang sama. Rain meletakkan kedua chipsnya pada kotak kecil.
Ketika hasilnya keluar dan ia dinyatakan kalah, para petugas justru bersorak memberi semangat palsu. Rain bisa melihat dari raut wajah mereka bahwa niat mereka jauh lebih gelap daripada kesan ramah yang mereka tunjukkan. Merasa permainan itu membosankan dan perutnya mulai lapar, Rain memutuskan untuk pergi. Namun seorang petugas menghadangnya dan mengatakan bahwa ia tidak bisa keluar sebelum membayar utang chip yang ia pinjam. Rain dengan tenang mengingatkan bahwa petugas itu secara jelas mengatakan chip tersebut adalah demo gratis. Petugas itu dengan cepat menyangkalnya, sambil berkata tidak ada yang benar-benar gratis di kasino. Ia menambahkan bahwa setiap chip bernilai 100 koin emas, dan setelah ditambah biaya layanan serta bunga, total utangnya berjumlah 250 koin emas. Petugas itu dengan sinis mengatakan bahwa jika Rain tidak membawa uang sebanyak itu, ia bisa meninggalkan pelayannya sebagai jaminan. Ucapan itu membuat Lilian berteriak marah, menuduh petugas itu berbohong. Ia menjelaskan bahwa setiap chip pada umumnya hanya bernilai 1 koin perak. Mendengar hal itu, petugas kesal dan memarahi Lilian karena merusak rencananya. Ia memanggil seseorang untuk memberikan pelajaran kepada gadis itu. Namun sebelum kalimat ancamannya selesai, Rain menghantam wajah petugas tersebut dengan satu pukulan keras hingga tubuhnya terpental dan menghancurkan sebuah meja. Rain berdiri dengan penuh wibawa dan bertanya dengan dingin, "Siapa yang memintamu berbicara?" Para penjudi di sekitar lalu berkumpul untuk memunguti koin, sama sekali tidak peduli dengan keributan besar itu. Rain hanya bisa bergumam dalam hati bahwa orang-orang itu sudah tidak memiliki harapan. Keributan di lantai kasino itu segera menarik perhatian pemilik kasino. Rain yang melihat sosok itu mendekat langsung berkata dalam hati bahwa ikan besar yang ia tunggu akhirnya muncul. Pria yang sebelumnya terlihat sebagai penunggang kuda, akhirnya muncul dan memerintahkan para pengawalnya menghajar para penjudi yang telah memicu keributan. Para pengawal langsung bergerak, memukuli orang-orang yang masih memunguti koin berserakan. Teriakan minta ampun terdengar bersahut-sahutan. Kepada para penjudi lainnya, pria itu memperingatkan bahwa itulah yang akan terjadi pada siapapun yang berani membantahnya. Di tengah kekacauan, Lilian merasa bersalah. Ia meyakini kejadian seperti ini takkan terjadi bila ia tidak membawa Rain dan Lea ke kasino tersebut. Mengingat semua pertolongan yang pernah diberikan Rain kepadanya, ia tergerak maju membelanya. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan diam ketika Rain diperlakukan tidak adil. Pernyataan itu membuat semua penjudi tercengang. Mereka menganggap tindakan Lilian sebagai keputusan fatal, sebab tidak ada seorang pun di kota Aisling yang selamat setelah membuat Vercelo marah. Vercelo langsung menoleh, menanyakan dengan nada mengejek apakah Lilian barusan berbicara kepadanya. Sebagai balasan, Lilian dengan lantang menuduh kasino tersebut menipu semua orang dan merusak begitu banyak keluarga. Ia juga mengatakan bahwa ia takkan tinggal diam melihat Rain diperlakukan seperti itu, karena menurutnya Rain adalah orang baik. Ucapan tersebut membuat Vercelo naik pitam. Ia mengangkat tangan, bersiap memukul Lilian. Namun, Rain bergerak cepat dan menangkap pergelangan tangan Vercelo sebelum pukulan itu sampai. Saat itu juga, Rain menilai statistik pria tersebut. Ia mendapati bahwa Vercelo memiliki sifat yang buruk, tingkat loyalitas sangat rendah, dan atribut khusus yang menunjukkan kecenderungan terhadap kekerasan serta haus darah. Vercelo kemudian menantang Rain, bertanya apakah ia tidak menyukai cara dirinya menyelesaikan masalah. Rain menjawab sebaliknya, bahwa ia justru terikas karena hanya yang kuatlah yang bisa bertahan di dunia seperti ini. Ia lalu mengatakan bahwa siapapun yang menang dalam pertarunganlah yang akan tertawa paling akhir. Mendengar tantangan itu, Vercelo terbahak. Tidak percaya Rain berani menantangnya. Dengan sikap tenang namun tegas, Rain menjelaskan bahwa Vercelo tidak perlu tahu siapa dirinya. Cukup tahu satu hal saja. Tepat setelah ia menepuk tangannya, sejumlah tentara masuk berbaris rapi ke dalam kasino. Rain berdiri di depan pasukan tersebut dan menyatakan bahwa untuk saat ini, dialah yang sedang memenangkan pertarungan, yang berarti dialah yang akan tertawa paling akhir. Adegan berpindah ke sebuah aula megah yang dipenuhi pejabat kota. Mereka semua menunggu kedatangan Rain. Masing-masing telah memikirkan cara untuk menarik perhatian putra Granjuk itu. Bahkan ayah Vercelo, yang juga berada di sana, berniat menjalin hubungan baik dengan Rain. Ia sempat heran karena tidak melihat keberadaan putranya dimanapun.
Ketika Rain akhirnya tiba, para pejabat langsung berebut menghampirinya, memperkenalkan diri sambil menawarkan hadiah. Rain membalas sikap mereka dengan senyum sopan dan meminta agar pertemuan segera dimulai karena semua orang telah hadir. Seorang pelayan lalu mendorong sebuah papan besar ke dalam aula, memancing kebingungan para pejabat. Rain menjelaskan bahwa gambar di papan itu adalah rancangan bendungan, dan mereka perlu memastikan rencana pembangunan tersebut berjalan dengan baik. Kebingungan para pejabat bertambah karena mereka sama sekali tidak memahami tujuan Rain. Ada yang bahkan menduga bahwa proyek itu berkaitan dengan penangkapan ikan. Rain memanggil Lea untuk membawa sebuah peta dan mulai menjelaskan duduk perkaranya. Ia memaparkan bahwa kota Aisling selalu dilanda banjir setiap tahun akibat sungai di bagian utara. Bendungan menurutnya bisa menghentikan banjir di musim hujan dan mengairi tanaman pada musim kemarau. Penjelasan itu membuat wali kota terpukau. Ia menyadari betapa besar peningkatan produksi pertanian yang bisa dicapai jika bendungan tersebut berhasil dibangun. Salah satu pejabat kemudian bertanya, apa hubungan proyek itu dengan mereka? Rain menjawab bahwa mereka membutuhkan dana untuk membayar para pekerja konstruksi. Mendengar hal itu, hampir semua pejabat serempak menunduk, mengeluh bahwa mereka tidak punya uang dan sama-sama miskin. Ayah Vercelo yang berdiri di belakang menganggap Rain sebagai anak muda bertakat namun naif. Ia tahu para pejabat itu takkan mau mengeluarkan dana. Namun, Rain tidak kehilangan akal. Ia menegaskan bahwa mereka tidak perlu mengaku miskin karena ia memiliki cara untuk menghasilkan uang, dan ia bersedia memberitahukannya. Ia mengungkapkan bahwa ia baru saja menggerebek sebuah kasino pada sore hari dan memperoleh sekitar 50.000 koin emas. Itu baru satu kasino, dan masih banyak yang lainnya. Pernyataan itu membuat para pejabat terkejut, sekaligus cemas, khawatir bagian keuntungan mereka dari kasino tersebut hilang bulan ini. Mereka juga mengetahui bahwa seluruh kasino di kota dijalankan oleh Eldrin. Di antara kerumunan itu, Eldrin tampak kesal. Awalnya ia tidak berniat memusuhi Rain, tetapi aksi Rain membuat ia tidak punya pilihan selain menantangnya. Eldrin akhirnya melangkah maju, menuduh Rain melanggar hukum kerajaan dengan menyerbu kasino. Para pejabat langsung memihak Eldrin, menyatakan bahwa kasino adalah bisnis resmi yang tidak boleh dirampok begitu saja. Eldrin meyakini Rain hanyalah pemuda ceroboh yang tidak memahami bagaimana mengendalikan orang. Rain menanggapi dengan mengingatkan mereka bahwa merekalah yang tadi mengaku miskin ketika Rain meminta dana untuk pembangunan bendungan. Di tengah tekanan dari seluruh pejabat, ia mengatakan bahwa ia mengetahui keterlibatan mereka dengan bisnis kasino. Ia memberikan kesempatan terakhir, menyerah, atau bersiap menerima konsekuensi. Eldrin kembali menyela, memperingatkan bahwa Grand Duke pasti tidak akan senang jika mengetahui apa yang sedang dilakukan Rain. Pejabat lain bersorak mendukung Eldrin, menuntut agar Rain tahu tempatnya. Dengan seringai tipis, Rain mengatakan bahwa jika mereka ingin bicara tentang hukum, ia justru senang. Ia kemudian memerintahkan tentaranya menahan seluruh pejabat di aula itu. Hari itu, ia katakan ia akan berbicara tentang hukum dengan mereka. Rain memerintahkan para prajuritnya membawa 2 penjaga kasino ke dalam ruangan. Keduanya sudah dalam keadaan terikat. Membuat Eldrin terkejut karena ia mengenali mereka sebagai orang-orang yang selalu berada di sisi Vercelo, putranya. Melihat mereka ditangkap, Eldrin menyadari bahwa situasinya sudah jauh lebih serius dari yang ia bayangkan. Rain kemudian menanyakan kepada Eldrin apakah ia mengenal 2 penjaga itu. Eldrin dengan gugup menyangkalnya dan mempertanyakan apa maksud Rain membawa mereka ke hadapan para pejabat. Rain menenangkan Eldrin, menjelaskan bahwa ini bukan masalah rumit. Hanya saja kedua orang tersebut telah mencoba membunuhnya pada sore hari. Ia menambahkan bahwa mereka mengaku mendapat dukungan dari seorang tokoh penting di kota. Rain memerintahkan prajuritnya untuk melepaskan ikatan kedua penjaga itu, agar mereka bisa menunjukkan apakah ada seseorang di ruangan yang mereka kenal. Para pejabat langsung panik, karena tahu kedua penjaga tersebut adalah orang kepercayaan Vercelo. Fakta bahwa mereka berusaha membunuh putra Grand Duke membuat semua orang ketakutan. Mereka khawatir Eldrin akan hancur jika Rain mengizinkan kedua penjaga itu berbicara. Eldrin pun menyadari bahayanya. Tanpa menunggu Rain membuat keputusan, ia mencabut pisaunya dan menebas keduanya secara brutal sebelum mereka sempat berkata apapun.
Ia berdalih bahwa ia terlanjur dikuasai kemarahan karena mereka berani menyerang putra Grand Duke. Setelah itu, ia meminta Rain menghukumnya bila tindakannya dianggap melampaui batas. Namun, Rain justru memuji Eldrin, menyebutnya sebagai seseorang yang memiliki rasa keadilan kuat. Eldrin merendah, mengatakan bahwa ia hanya melakukan apa yang menurutnya harus dilakukan. Rain kemudian memberi perintah baru, meminta prajurit membawa seseorang ke ruangan itu. Tak lama kemudian Vercello diseret masuk. Dalam keadaan berteriak-teriak, Vercello menyombongkan ayahnya sebagai bangsawan paling berpengaruh di kota. Eldrin terperanjat ketika melihat putranya ditahan. Saat itu ia langsung memahami mengapa ia tidak menemukan Vercello sejak tadi. Begitu melihat dua pelayan kepercayaannya tergeletak tak bernyawa, Vercello menjerit kepada Rain, menuntut penjelasan mengapa mereka dibunuh. Ia bahkan mengancam bahwa Rain pasti mati begitu ia dibebaskan. Ia bersumpah akan menyiksa Rain sebelum menghabisi nyawanya. Ancaman itu membuat Rain tertawa seolah sedang mendengar lelucon menarik. Di depan seluruh bangsawan, ia menyebut bahwa ada seseorang yang terang-terangan ingin membunuh, bahkan menyiksanya terlebih dahulu. Vercello semakin berani. Ia menegaskan bahwa ia tak tersentuh di kota Aisling dan memastikan bahwa Rain akan mati. Mendengar kesombongan itu, Rain bergeser sedikit agar Vercello bisa melihat bahwa ayahnya ada di dalam ruangan. Seketika tawa Vercello berhenti. Ia tampak kebingungan ketika Eldrin tiba-tiba berteriak menyuruhnya diam dan berlutut. Vercello tak memahami apa yang terjadi. Eldrin mendorong putranya hingga tersungkur, membuat kepalanya menghantam lantai. Dengan suara penuh ketakutan, Eldrin memohon kepada Rain agar mengampuni putranya yang masih muda dan bertindak gegabah. Ia bahkan menawarkan seluruh kekayaannya demi menyelamatkan keluarganya. Saat itulah Vercello tersadar. Ia teringat bahwa sehari sebelumnya, ayahnya memberitahunya tentang kedatangan putra Grand Duke yang akan mengambil alih pemerintahan kota. Ia mulai gemetar dan bertanya kepada Rain apakah benar ia adalah putra sang Duke. Rain menyatakan bahwa keberadaan banyak prajurit di sisinya seharusnya cukup sebagai bukti. Mendengar itu, Vercello langsung menunduk dalam-dalam, membenturkan kepalanya ke lantai sambil memohon ampun. Eldrin pun turut berlutut, memohon agar Rain memberi kesempatan bagi keluarganya. Ia berjanji keluarganya akan bersumpah setia kepada Rain. Rain kemudian memberi syarat. Ia menuntut Eldrin menyerahkan seluruh harta yang diperoleh secara ilegal. Hanya itu satu-satunya jaminan agar Rain mau melindungi keluarga Eldrin dari hukuman. Eldrin menerima syarat itu dengan kepala tertunduk. Pada saat yang sama, Eldrin mengambil resiko besar. Dengan mengungkap informasi penting, ia memberitahu Rain bahwa wali kota Eldrick telah berencana bekerja sama dengan musuh asing untuk memberontak melawan Grand Duke. Pengungkapan ini membuat semua pejabat terkejut. Mereka tak pernah menyangka penguasa kota berniat melakukan pengkhianatan. Rain berpura-pura tidak percaya. Ia menuduh Eldrin menyebarkan kebohongan meski telah dijanjikan keselamatan. Dengan marah, ia memerintahkan agar Eldrin dan Vercello dieksekusi. Perintah itu mengejutkan Eldrin hingga wajahnya pucat. Eldrick di sisi lain merasa lega dan tersenyum dalam hati. Ia menyimpulkan bahwa pemuda itu ternyata bodoh dan mudah dimanipulasi. Ia mendekati Rain, menunduk dan menyatakan kesetiaannya penuh. Rain tersenyum menerima pernyataan itu. Namun diam-diam ia telah memindai status Eldrick. Di balik penampilannya setia, Eldrick adalah sosok yang sangat tamak. Dalam hati, ia menyimpulkan bahwa cepat atau lambat, pria itu pasti akan melakukan pengkhianatan. Saat duduk di ruang kerjanya, Rain menyadari bahwa para bangsawan kota telah menyerahkan hampir 100.000 koin emas, jumlah yang mendekati pendapatan pajak kota Aisling selama 2 tahun. Kekayaan itu kini berada di bawah kendalinya. Tidak lama kemudian, Lea masuk untuk menyajikan teh hitam. Dengan nada berhati-hati, ia menanyakan rencana Rain terkait peringatan Eldrin pada hari sebelumnya, mengenai wali kota Eldrick yang diduga berniat memberontak. Lea cemas bahwa tuannya akan berada dalam bahaya. Rain menenangkannya. Ia menjelaskan bahwa ia sudah menyadari niat Eldrick, namun belum bisa bertindak secara langsung. Ketika Lea bertanya apa maksudnya, Rain menuturkan bahwa ia belum mengetahui seberapa besar kekuatan yang ia miliki di Aisling. Menurutnya, tindakan gegabah hanya akan memicu kekacauan. Ia harus mengetahui kartu truf milik Eldrick terlebih dahulu. Ia bahkan berencana membuat Eldrick menganggapnya sebagai pemuda bodoh yang tak memahami seluk-beluk kota. Panel kemudian berpindah ke Eldrick yang sedang berbicara dengan Guildmaster para penyihir, Tuan Malcolm.
Eldrick menceritakan kejadian hari sebelumnya sambil menunjukkan berkas berisi teknik konservasi bendungan air kota. Malcolm tampak terkejut dan menganggap penjelasan itu tidak masuk akal. Ia menegaskan bahwa bahkan Grand Duke sekalipun harus bersikap sopan kepada para penyihir. Eldrick tampak sengaja menyulut konflik, berharap para penyihir berbalik melawan Rain. Dalam hatinya, Eldrick puas. Baginya, Rain telah berhasil memancing amarah serikat penyihir dan itu akan membuat sang pemuda tidak berdaya. Malcolm meninggalkan ruangan dengan marah, menyatakan bahwa ia akan menuntut Rain memberikan penjelasan. Keesokan harinya, ketika Rain sedang menggambar rancangan konstruksi, Lea masuk ke kamarnya dan memberitahu bahwa Tuan Malcolm ingin menemuinya. Rain terheran-heran karena belum mengenal siapapun bernama Malcolm. Ia keluar untuk bertemu tamu tersebut dan baru menyadari bahwa ia adalah ketua Guild Penyihir. Belum sempat ia menyapa, Malcolm langsung membentaknya, menuntut penjelasan mengapa Rain menghina guildnya. Rain bingung dan menanyakan kapan ia pernah menghina para penyihir. Malcolm mengeluarkan surat rekrutmen pekerja bendungan yang ditandatangani Rain. Dalam surat itu tercantum bahwa proyek tersebut tidak diperuntukkan bagi penyihir, penyandang cacat, orang tua maupun orang sakit. Rain mengakui bahwa ia memang mengirimkan surat itu, tetapi ia tidak pernah memaksud meremehkan serikat penyihir. Malcolm tetap bersikeras bahwa menyingkirkan penyihir dari pekerjaan tersebut sudah merupakan penghinaan. Rain terkejut. Ia menyangka para penyihir mungkin ingin bekerja seperti warga lainnya. Sebelum berkata lebih jauh, ia mengaktifkan sistem untuk melihat status dan statistik Malcolm. Rain mengkapati bahwa Malcolm sebenarnya memiliki kesetiaan yang baik serta atribut kuat dalam mencari pengetahuan. Melihat itu, Rain menyimpulkan bahwa seseorang telah menghasut ketua guild tersebut. Rain kemudian menjelaskan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Ia tidak pernah berniat meremehkan para penyihir. Ia pun menyampaikan 3 alasan mengapa para penyihir tidak direkrut dalam proyek bendungan. Pertama, mana mereka terbatas sehingga tidak dapat menjamin pekerjaan selesai tepat waktu. Kedua, biaya menyewa penyihir terlalu tinggi. Dengan harga yang sama, ia bisa mempekerjakan 10 pekerja fisik. Ketiga, para penyihir hidup dengan nyaman karena berada dalam serikat yang menyediakan makan dan minum, sedangkan rakyat biasa tidak memiliki dukungan semacam itu. Sebagai pemimpin, ia merasa wajib memberi prioritas kepada orang-orang biasa. Namun Malcolm membalas bahwa dunia ini adalah dunia yang dikuasai sihir, sehingga mereka yang tak memiliki bakat sihir seharusnya berada di bawah para penyihir. Rain mengakui pernyataan itu, tetapi menegaskan bahwa ia menolaknya. Ia ingin menjadikan kota Aisling sebagai tempat pertama yang membuktikan bahwa penyihir tidak berbeda dari orang biasa. Malcolm murka dan menuntut Rain menarik kembali kata-katanya, atau ia akan berhadapan langsung dengan guild penyihir. Rain memperingatkannya agar berhati-hati berbicara. Jika tidak, pelayannya mungkin saja menggoreskan pedang ke leher Malcolm. Lea langsung mengacungkan pedang ke arah leher pria tersebut. Malcolm pucat, tidak percaya bahwa seorang pelayan berani mengangkat pedang pada ketua guild. Rain menegaskan bahwa ancamannya bukan sekedar kata-kata. Ia bahkan menyatakan bahwa Lea bisa saja memenggal Malcolm dan biarkan hakim memutuskan siapa yang akan didengar. Mengetahui Rain serius, Malcolm mulai memohon ampun. Rain memperhatikan bahwa tingkat kesetiaannya tidak menurun. Ia yakin Malcolm hanyalah pion bodoh yang telah dimanfaatkan. Konflik itu ia akhiri dengan meminta Lea menurunkan pedangnya. Pada saat itu, sistem memunculkan pemberitahuan bahwa misi pemula menggunakan kemampuan deteksi pada seseorang telah selesai. Rain mendapat hadiah pemula dan misi baru. Mengembangkan 5 karakter dengan statistik tinggi. Dengan gembira, ia memutuskan melihat hadiah tersebut. Setelah meninggalkan tempat Rain, Malcolm bertemu dengan Eldrick di depan pintu. Eldrick menanyakan bagaimana pertemuan itu berjalan. Dengan wajah tidak percaya, Malcolm menjelaskan bahwa Rain bahkan tidak mau mendengarkannya dan mengusirnya. Eldrick dengan senyum licik kembali memancing emosi Malcolm. Ia menyatakan bahwa ia memiliki sebuah rencana yang tidak hanya dapat membuat Rain berubah pikirannya, tetapi juga memaksanya menghormati sang ketua guild. Eldrick meyakinkan Malcolm bahwa Rain pada akhirnya tidak akan memiliki pilihan selain meminta bantuannya setelah para pekerja konstruksi menolak bekerja. Malcolm terkejut mendengar pernyataan itu dan mempertanyakan alasan Eldrick, sebab menurutnya Rain sudah menawarkan syarat kerja yang sangat baik. Eldrick kemudian menambahkan bahwa Rain pasti akan kecewa bila para petani hanya bermalas-malasan. Pada awalnya, Malcolm menolak ajakan Eldrick. Ia menegaskan bahwa satu-satunya masalah baginya hanyalah keputusan Rain yang tidak mau mempekerjakan para penyihir, dan ia tidak punya niat untuk merusak rencana pembangunan bendungan tersebut. Penolakan ini membuat Eldrick kecewa.
Eldrick lalu mencoba memprovokasi dengan menyebut para petani sebagai kelompok yang tidak berguna dan tidak pantas dipercaya. Ia menyatakan bahwa tidak mungkin warga benar-benar berniat membantu Ryan membangun bendungan. Setelah mendengar ujaran itu, Malcolm akhirnya luluh dan bersedia mencoba ide Eldrick. Adegan kemudian bergeser ke pusat kota. Warga terlihat berkumpul di depan papan pengumuman, tempat selembaran baru ditempel. Dalam pengumuman itu disebutkan bahwa pemerintah kota Ice Ring membuka lowongan pekerja untuk proyek pembangunan bendungan, lengkap dengan fasilitas 3 kali makan sehari dan upah 10 koin tembaga. Pembayaran dijanjikan selalu tepat waktu, dan semua pekerja akan diperlakukan secara setara. Warga terkejut membaca penawaran tersebut karena terasa terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Banyak dari mereka mencurigai ini sebagai jebakan, mengingat mereka sudah berkali-kali ditipu oleh para bangsawan. Ketika warga mulai menentang program itu, Lilian muncul dengan wajah marah. Ia meyakinkan semua orang bahwa Ryan sendiri telah berjanji kepadanya untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Namun, ucapannya justru ditertawakan. Beberapa orang bahkan menggoda bahwa Lilian mungkin menyukai Ryan. Mengabaikan ejekan itu, Lilian langsung mendekati petugas yang berjaga di dekat papan pengumuman. Ia menyatakan bahwa ia dan ayahnya ingin mendaftar sebagai pekerja. Petugas tersebut menyatakan bahwa ayahnya bisa diterima, tetapi Lilian tidak. Lilian bingung dan menanyakan alasannya, sebab ia merasa dirinya cukup kuat. Petugas lalu menjelaskan bahwa Ryan telah memerintahkannya agar tidak menerima pelamar berusia di bawah 18 tahun, dan mereka bisa dihukum bila melanggar aturan itu. Petugas kemudian menjelaskan persyaratan kerja kepada ayah Lilian, 8 jam kerja per hari, 3 kali makan, serta upah 10 koin tembaga yang dibayarkan setiap hari. Jika tidak ada pertanyaan, ia diminta menandatangani dokumen dan hadir ke lokasi konstruksi keesokan harinya. Mendengar penjelasan itu, Lilian segera meminta ayahnya bekerja dengan sungguh-sungguh. Sang ayah berjanji pada putrinya bahwa ia akan melakukannya dengan baik dan tidak akan berjudi lagi. Dalam hati, ia bertekad untuk tidak mengecewakan Ryan. Ia memeluk Lilian dan memintanya tinggal di rumah untuk merawat ibunya yang sakit. Mendengar kondisi keluarga Lilian, petugas memberitahu bahwa Ryan telah mengizinkan keluarga pekerja pindah sementara ke barak khusus selama proyek berlangsung. Setelah pekerjaan selesai, mereka bebas kembali ke rumah masing-masing. Penjelasan itu membuat ayah Lilian berlutut dan berterima kasih dengan tulus. Petugas juga menyebutkan bahwa ia akan mengirim seseorang untuk membantu mereka menempati ruang tinggal yang mereka pilih. Kerumunan warga yang semula ragu, mulai tidak percaya mendengar semua itu. Mereka perlahan menyadari bahwa tawaran itu benar-benar menguntungkan. Dalam waktu singkat, antrean panjang terbentuk dari warga yang ingin mendaftar. Sementara Ryan yang berada di ruang kerjanya menerima notifikasi dari sistem. Sistem memberinya selamat karena telah mendapatkan cetak biru baterai lithium iron phosphate sebagai hadiah pemula. Ryan terlihat kesal karena merasa hadiah itu tidak berguna tanpa adanya generator listrik. Ia bahkan bergumam bahwa mungkin ia harus membawa baterai itu keluar rumah dan berharap sambaran petir mengisinya. Setelah itu, Ryan memeriksa misi yang belum ia selesaikan, yakni menemukan 5 karakter dengan statistik tinggi. Ia tidak tahu harus mencarinya dari mana. Ia sempat berpikir tentang Lea, namun ia merasa gadis itu sudah mencapai batas pertumbuhan kemampuannya. Ryan mempertimbangkan untuk pergi ke kota dan mencari kandidat baru. Ketika ia sedang berpikir, pintu ruangannya diketuk. Lea membuka pintu dan memberitahu bahwa Lilian ingin bertemu. Begitu masuk, Lilian segera menjelaskan bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di lokasi konstruksi. Semua pekerja terlihat bermalas-malasan. Ia menceritakan bagaimana para pekerja mengaku merasa sangat lelah sejak bangun pagi, meskipun mereka sudah mencoba untuk bekerja. Mereka mengatakan mungkin perlu seharian penuh untuk beristirahat. Lilian yang mendengar itu sebelumnya sempat marah dan menuduh mereka hanya malas. Adegan berpindah ketika Lilian dan Ryan berjalan menuju lokasi proyek. Sesampainya di sana, Ryan melihat sendiri bahwa banyak pekerja tidak mampu bekerja. Dengan sigap, ia membuka sistem dan memeriksa status salah satu pekerja. Dari panel yang muncul, Ryan menyadari bahwa para pekerja itu bukan sekedar lelah. Mereka sedang berada di bawah pengaruh sebuah kutukan. Ryan membuka panel sistem dan menelusuri kemampuan baru yang diperolehnya. Eksplorasi geologi. Awalnya, ia berencana menggunakannya saat pembangunan bendungan sudah berlangsung lebih jauh. Namun kondisi di lapangan membuatnya merasa tidak memiliki pilihan lain. Sistem menjelaskan bahwa kemampuan itu dapat digunakan untuk menelaah batuan, lapisan tanah, struktur geologi, mineral, hidrologi, bentang alam, serta berbagai kondisi geologis lain dalam area yang ditentukan.
Mendengar penjelasan tersebut, Rain langsung memerintahkan sistem untuk memindai wilayah sekitar bendungan dalam radius 10 km. Hasil pemindaian menunjukkan adanya kejanggalan di salah satu titik, sehingga ia meminta seorang pekerja menggali area yang dicurigai itu. Tidak lama kemudian, pekerja itu menemukan sebongkah batu yang memancarkan cahaya ungu. Leah tampak terkejut menyadari Rain dapat mendeteksi keberadaan batu tersebut. Dalam hati ia bertanya-tanya bagaimana tuannya mampu merasakannya, sebab aura sihir batu itu sangat samar hingga ia sendiri tidak bisa mendeteksinya. Rain kemudian meminta sisa tanah yang terkontaminasi kristal dibuang, sementara kristalnya dikumpulkan rapi dalam sebuah kotak. Ia lalu menanyakan pada Leah, bagaimana biasanya masyarakat menangani kasus kutukan. Leah menjelaskan bahwa orang yang terkena kutukan umumnya dibawa ke pendeta gereja, atau, jika diperlukan, ke guild penyihir untuk meminta bantuan. Kata guild penyihir membuat Rain terkejut, meski ia menyimpannya dalam hati. Tidak ingin membuang waktu, Rain meminta Lilian membawa ayahnya untuk dibawa ke gereja. Mendengar itu, Lilian tampak cemas dan bertanya apakah benar ayahnya terkena kutukan. Rain menenangkannya dan mengatakan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan, meskipun dalam hati ia bertekad mencari pelaku yang berani melakukannya. Beberapa saat kemudian, Rain tiba di gereja dan disambut oleh seorang perempuan bernama Elria. Untuk memastikan keselamatan para pekerjanya, Rain memindai status Elria dan mendapati fakta mengejutkan. Perempuan itu ternyata berasal dari ras elf, bukan manusia, dan tingkat kesetiaannya terbilang tinggi. Elria kemudian memperkenalkan diri sebagai Saint Elria dan menanyakan tujuan kunjungan Rain. Rain menjelaskan bahwa salah satu pekerjanya tampak terkena kutukan, dan ia ingin mengetahui apakah ada cara untuk menyembuhkannya. Elria mengatakan ia harus memeriksa kondisinya terlebih dahulu. Setelah menggunakan kekuatannya, ia memastikan bahwa pekerja itu memang dikutuk. Tanpa menunda, Elria melepaskan kutukan tersebut dengan sihir penyembuhan. Ayah Lilian merasa tubuhnya kembali segar dan menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pekerjaan. Namun Rain memintanya beristirahat sampai masalahnya benar-benar teratasi. Rain kemudian menunjukkan kristal hitam yang ia temukan di lokasi konstruksi dan menanyakan apakah Elria mengetahui jenisnya. Elria menjelaskan bahwa kristal tersebut merupakan kristal sihir umum, dan ia bisa merasakan sejumlah energi sihir digunakan untuk menciptakan kutukan. Namun menurutnya, kutukan itu hampir seperti lelucon. Dengan energi sebesar itu, perapal mantranya sebenarnya mampu membunuh korban, tetapi ia hanya membuatnya merasa kelelahan. Rain bertanya apakah kristal sihir seperti itu mudah dibuat. Elria mengangguk dan mengatakan bahwa seorang penyihir tingkat tinggi mampu membuatnya setiap hari dan mengirimkannya ke lokasi konstruksi tanpa kesulitan. Rain terkejut mendengar Elria mengetahui tentang pembangunan bendungan. Elria menjawab bahwa proyek sebesar itu mustahil tidak diketahui publik, terlebih karena proyek tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan mengurangi beban kerja gereja. Dalam hati, Rain mulai merasa kesal dan menyadari bahwa Malcolm kemungkinan besar berada di balik masalah ini. Ia kemudian menanyakan apakah ada cara untuk menghilangkan kutukan di seluruh area konstruksi sekaligus. Elria mengeluarkan napas panjang dan mengatakan bahwa itu akan sangat sulit, karena menemukan kristal seperti itu setiap hari tidak mungkin, dan penggalian terus-menerus hanya akan menghambat pembangunan. Mendengar itu, Rain menyimpulkan dalam hati bahwa cara satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah menghadapi Malcolm. Ketika Rain terdiam memikirkan langkah selanjutnya, Elria menambahkan bahwa ia mengenal seseorang yang mungkin bisa membantu, meskipun orang itu terkenal eksentrik. Ia bertanya apakah Rain ingin mencoba meminta bantuannya. Adegan beralih ke Rain yang kini berdiri di depan sebuah rumah besar, membawa secarik catatan dari Elria. Rumah itu ternyata milik Lady Selena, mantan guildmaster penyihir. Rain menyadari bahwa ia harus menemukan cara untuk meyakinkan wanita itu agar bersedia membantunya mengatasi masalah kutukan. Tiba-tiba, Leah merasakan bahaya dan segera mendorong Rain menjauh. Seketika terjadi ledakan besar yang mengguncang bangunan megah itu. Pecahan kaca dari lantai atas berjatuhan, dan dari kejauhan, Rain melihat sosok Lady Selena sedang melakukan eksperimen sihir berbahaya yang tampaknya menjadi sumber ledakan tadi. Rain dan Leah akhirnya berhasil memasuki rumah Lady Selena. Rain menjelaskan maksud kedatangannya, namun Selena menanggapinya dengan dingin. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang sibuk meneliti sebuah alat sihir dan tidak memiliki waktu untuk menghadapi urusan Rain. Ketika Rain bertanya apakah alat sihir yang dimaksud adalah tongkat sihir, Selena justru tertawa kecil sambil menyuruhnya untuk tidak merendahkan kecerdasannya dengan asumsi semacam itu.
Lea yang mendengar nada bicara Selena segera menegur agar wanita itu berhati-hati saat berbicara dengan tuan muda. Teguran itu membuat Selena memperhatikan Lea lebih seksama. Ia merasakan adanya kekuatan sihir besar dalam diri Lea, lalu dengan nada menggoda mengatakan bahwa Lea bisa saja tinggal bersamanya sebagai asisten. Ia bahkan berjanji akan membantu Rain setelah penelitiannya selesai. Lea jelas tersinggung oleh ucapan itu. Tetapi sebelum pertengkaran terjadi, Rain menenangkannya dan mengingatkan bahwa mereka datang bukan untuk mencari masalah. Untuk mencairkan suasana, Rain berpura-pura berbasa-basi sambil memperhatikan meja kerja Selena yang dipenuhi peralatan dan komponen aneh. Ia bertanya apakah semua benda di meja itu merupakan bagian dari alat sihir yang sedang dikerjakan. Selena mengiyakan, lalu mengakui bahwa seluruh percobaannya masih gagal. Ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya tengah mencoba menciptakan alat penyimpanan sihir listrik berkekuatan tinggi. Pernyataan itu membuat Rain terkejut. Ia kembali memastikan apakah Selena benar-benar sedang membuat alat untuk menyimpan sihir listrik. Selena mengiyakan dan menjelaskan bahwa ledakan besar sebelumnya adalah hasil kegagalan salah satu percobaannya. Setelah itu, ia meminta Rain pergi karena ia perlu beristirahat sebelum melanjutkan penelitian. Rain terdiam sejenak sebelum menawarkan sesuatu yang membuat Selena menoleh. Ia menyatakan bahwa ia memiliki cara untuk membuat alat penyimpanan sihir listrik dan bertanya apakah Selena bersedia membantunya jika ia memberitahu metode pembuatannya. Selena menganggapnya omong kosong, namun Rain bersikeras bahwa ia serius. Ia menantang Selena untuk menerima bantuannya dengan syarat Selena harus memenuhi permintaannya bila alat itu berhasil. Mendengar keyakinan Rain, Selena akhirnya menerima tawaran itu. Ia berkata bahwa jika alat tersebut benar-benar bisa dibuat, ia tidak hanya akan membantu Rain menghadapi Malcolm, tetapi juga akan membuat seluruh guild penyihir mendengarkan Rain. Namun jika gagal, ia tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan Rain. Tidak lama kemudian, mereka bertiga berpindah ke halaman rumah untuk mencoba alat yang Rain buat. Rain tampak percaya diri karena ia mengetahui bahwa hadiah sistem sebelumnya, cetak biru baterai lithium iron phosphide, akan berguna dalam situasi ini. Ia tersenyum dalam hati, memikirkan bahwa para penyihir bisa menggantikan peran generator listrik sampai ia mampu membangun generator hidrolik sendiri. Rain lalu memperkenalkan baterai tersebut kepada Selena dan menjelaskan bahwa alat itu mampu menampung sihir listrik. Selena memandangnya skeptis. Ia menilai mustahil sebuah batu dapat menyimpan sihir, apalagi tanpa meledak meski diberi sedikit energi listrik. Rain menyerahkan seutas kabel dan memintanya mengalirkan sihir melalui kabel tersebut. Selena menerimanya, berniat membuktikan bahwa alat itu akan gagal. Namun ketika ia menyalurkan sihir listriknya, baterai itu tetap stabil tanpa menunjukkan tanda-tanda meledak. Rain tersenyum kecil dan berkata bahwa energi yang baru dikeluarkan Selena bahkan belum mengisi setengah kapasitas baterai. Tersinggung oleh nada meremehkan itu, Selena meningkatkan kekuatan sihirnya hingga batas maksimal. Ia melepaskan sambaran listrik lebih besar dari tubuhnya, namun akhirnya tubuhnya roboh karena kelelahan, sementara baterai tetap tidak menunjukkan kerusakan sedikitpun. Dalam hati Selena mulai meragukan penilaiannya sendiri, bertanya-tanya apakah alat itu benar-benar mampu menampung sihirnya. Rain memeriksa kapasitas baterai melalui sistem dan mendapati bahwa baterai tersebut telah terisi hingga 87%. Ia sendiri terkejut mengetahui bahwa sihir dari satu orang penyihir saja bisa mengisi daya sebesar itu. Setelah itu ia mendemonstrasikan luapan listrik yang tersimpan dari baterai tersebut, membuat Selena terpana. Selena bertanya apakah Rain juga mampu menggunakan sihir listrik. Rain menjawab bahwa ia bukan hanya bisa menggunakan sihir listrik, tetapi juga mampu membuat seluruh warga kota menggunakan sihir tersebut. Selena sulit mempercayainya, karena menurutnya sihir tidak dapat dipelajari semudah itu. Rain tersenyum dan mengatakan bahwa ia bahkan memiliki alat sihir lain yang lebih kuat dari baterai tersebut. Dengan nada meyakinkan, ia menawarkan pada Selena sebuah kesempatan untuk melihat dunia di mana semua orang dapat memakai sihir, asal Selena bersedia membantunya. Ucapan itu membuat Selena terdiam kagum. Sementara itu, adegan berpindah ke Malcolm yang sedang duduk di ruang kerjanya. Ia tampak menunggu Rain datang untuk memohon pertolongan, namun yang masuk melalui pintu justru Selena, membuat Malcolm terbelalak kaget. Sesampainya di ruang kerja Malcolm, Selena langsung mengatakan bahwa pria itu memiliki keberanian besar karena berani menentang tuan muda dari keluarga Juk. Malcolm mencoba menutupi kegelisahannya. Dengan suara tenang, ia berusaha meyakinkan Selena bahwa dirinya tidak akan pernah melakukan tindakan seperti yang dituduhkan. Ucapan itu langsung dibalas Selena
dengan mencengkeram kerah bajunya. Ia memaksa Malcolm mengakui apa yang telah dilakukannya di lokasi pembangunan bendungan. Nada suaranya berubah mengancam ketika ia mengingatkan bahwa dirinya bukanlah tipe penyihir yang sabar. Ancaman itu cukup membuat Malcolm gemetar. Ia segera memohon ampun dan mengaku siap berbicara jujur. Dalam keadaan terdesak, Malcolm akhirnya mengakui semuanya. Ia mengatakan bahwa dirinya telah mengumpulkan para penyihir di guild dan menyebarkan kabar bahwa Rain tidak menghormati mereka. Ia kemudian memerintahkan mereka membuat kristal berisi kutukan dan menanamkannya di bawah tanah area konstruksi dengan bantuan sihir teleportasi. Kutukan itulah yang menyebabkan para pekerja kelelahan, sehingga Rain akan mengira bahwa mereka sengaja bermalas-malasan. Malcolm berharap situasi itu memaksa Rain datang meminta bantuan ke guild penyihir, sehingga mereka dapat bekerja sama dan memperkuat posisi guild. Setelah menjelaskan semuanya, Malcolm meyakinkan Selena bahwa tidak ada maksud tersembunyi di balik tindakannya. Ia bersikeras bahwa itu semua dilakukan demi kepentingan guild. Namun Selena segera memarahinya. Ia mengatakan bahwa Malcolm telah dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih besar. Malcolm terkejut mendengarnya, tetapi Selena langsung memerintahkannya memanggil semua penyihir yang terlibat dalam kekacauan tersebut agar dapat ditangani. Setelah Malcolm pergi, Selena menghubungi Rain dan memberitahu bahwa masalah terkait guild penyihir telah ia selesaikan. Rain berterima kasih atas bantuannya. Selena lalu menanyakan apakah Rain ingin ia juga menyingkirkan Eldrick tanpa jejak. Rain menolak tawaran itu. Ia mengatakan masih membutuhkan Eldrick untuk memancing pihak yang berada di belakang pria itu keluar. Selena menerima keputusan Rain dan menyatakan bahwa tugasnya untuk saat ini telah selesai. Dengan ekspresi cerah, Selena kemudian bertanya, kapan Rain akan memulai proyek alat sihir yang sebelumnya dibicarakan. Rain menjawab bahwa ia akan menghubunginya dalam waktu dekat. Namun sementara itu, ia meminta Selena menyuruh para penyihir mengisi baterai buatan itu terlebih dahulu. Adegan kemudian berpindah ke Eldrick, yang tengah berbicara dengan seorang pria bertopeng. Eldrick melaporkan bahwa Rain kini memegang kendali atas guild penyihir, dan meminta arahan mengenai langkah selanjutnya. Pria bertopeng tersebut mengatakan bahwa Eldrick tidak perlu terburu-buru. Ia menyebutkan bahwa di dalam guild, hanya Malcolm yang berbahaya, sedangkan sisanya tidak perlu dikhawatirkan. Pria itu menegaskan bahwa fokus Eldrick seharusnya tetap pada proyek bendungan. Jika bendungan itu benar-benar berfungsi seperti yang dijanjikan Rain, maka kota Aisling akan bangkit kembali, hal yang tidak boleh mereka biarkan terjadi. Eldrick meyakinkannya bahwa masalah bendungan telah ia atur. Ia mengaku telah memaksa para bangsawan yang menguasai pasokan gandum untuk menaikkan harga sesuai keinginannya. Pria bertopeng itu bertanya, apakah Eldrick yakin para bangsawan akan berpihak padanya. Eldrick menjelaskan bahwa Rain telah mengambil sebagian besar uang bangsawan, tetapi ia sendiri diam-diam berjanji membantu mereka mendapatkannya kembali. Ia menegaskan bahwa para bangsawan mungkin tidak setia padanya, tetapi mereka pasti setia pada keuntungan mereka sendiri. Eldrick yakin bahwa Rain tidak memiliki cukup dana untuk menjaga proyek tetap berjalan sampai selesai. Panel berpindah menuju pasar kota. Lilian mendapati harga gandum naik drastis. Harga yang sebelumnya 1 koin emas untuk 2 kantong gandum, kini berubah menjadi 2 koin emas untuk 1 kantong dalam waktu sehari. Ketika Lilian bertanya alasan kenaikan harga, penjual menjawab dengan angkuh bahwa ia bebas menentukan harga sesukanya. Ia juga menyuruh Lilian pergi jika tidak mampu membeli. Lilian teringat janjinya kepada Rain bahwa ia akan mendapatkan gandum dengan harga rendah. Ia memperingatkan penjual itu tentang kemungkinan Rain bertindak terhadap mereka. Namun penjual tersebut mentertawakannya. Ia mengaku sebagai pedagang jujur dan mengatakan bahwa Rain tidak bisa melakukan apapun. Dengan sikap kasar, ia mendorong Lilian hingga jatuh ke tanah dan menginjaknya menganggap kesempatan ini sebagai peluang emas yang harus dimanfaatkan sepenuhnya. Panel kembali bergeser dan memperlihatkan Saint Elria di gereja. Ia tampak kesal karena harga gandum melonjak 3 kali lipat hanya dalam 1 hari. Ia memerintahkan saudara perempuannya Elleria untuk membawa persediaan gandum karena stok yang ada tidak akan cukup untuk menghadapi musim dingin. Elleria memberikan sejumlah uang dan menyuruh Elleria membayar seperti biasa, termasuk menyelipkan uang suap. Elleria kaget karena jumlah uang itu jauh lebih besar dari suap yang biasa mereka berikan. Elleria meminta Elleria tidak banyak bertanya dan melakukan sesuai perintah. Namun sebelum Elleria menyimpan uang itu, Lea tiba-tiba muncul dan merebut uang itu. Ia segera menyerahkannya kepada Rain yang ternyata datang bersamanya. Keduanya terkejut melihat kedatangan mereka. Rain memegang uang tersebut dan dengan tenang bertanya, apakah mereka bersedia membuat sebuah perjanjian. Saint Eluria semula menanyakan pada Tuan Rain mengenai jenis kesepakatan yang ingin ia ajukan.
Rain menanggapinya dengan tenang, menyarankan agar Eluria tidak perlu gelisah ketika membahas urusan itu. Eluria mencoba berpura-pura tidak mengerti, mengklaim bahwa tidak mungkin ada elf yang berkeliaran di kota manusia. Namun Rain menjelaskan bahwa ia sudah mengetahui identitas mereka dan tidak ingin mereka bersikap defensif. Setelah menyadari penyamarannya percuma, Eluria kembali bertanya mengenai kesepakatan yang dimaksud. Rain menjawab singkat bahwa hal tersebut berkaitan dengan persediaan makanan. Eluria menjelaskan dengan hormat bahwa ia ragu Rain mampu melakukan kesepakatan seperti itu karena pasukan pangan di kota Aisling dikendalikan 4 bangsawan yang telah berkuasa lebih dari 1 abad. Ia menambahkan bahwa Rain memang sempat menekan beberapa bangsawan pada perjamuan sebelumnya, tetapi mereka tetap para pelaku usaha yang paling kuat di kota tersebut. Ketika Rain bertanya apakah Eluria benar-benar memahami situasi kota, Eluria mengiyakan dan menyebut dirinya telah tinggal di Aisling selama 120 tahun. Ia mengatakan bahwa seandainya Rain tidak menekan para bangsawan saat perjamuan kemarin, mungkin masih ada ruang untuk bernegosiasi dengan keluarga Alduin. Namun kini ia mengkhawatirkan sesuatu yang lebih besar. Perang dan bencana alam telah menyebabkan panen gagal, sehingga pasukan pangan tahun ini tidak akan mencukupi. Jika harga terus melonjak, rakyat bahkan mungkin tidak mampu bertahan melewati musim dingin. Rain memotong penjelasan Eluria dan menyatakan bahwa dalam waktu kurang dari setengah bulan, harga pangan akan kembali turun, bahkan lebih murah dari sebelum para bangsawan menaikkannya. Pada saat yang sama, 4 bangsawan yang mengendalikan pasar pangan mengadakan pertemuan yang dipimpin Augustus Klein, kepala keluarga Klein. Mereka merayakan kenaikan harga gandum yang berhasil mereka lakukan. Ketika sedang bergembira, pelayan datang membawa undangan dari Tuan Rain, mengajak mereka menghadiri perjamuan khusus. Undangan itu membuat mereka terkejut dan curiga bahwa sesuatu yang buruk mungkin menanti. Salah satu bangsawan langsung panik, mengatakan bahwa mereka hanya ingin mencari keuntungan dan tidak ingin mati. Namun Augustus menenangkannya, mengingatkan bahwa Eldrick, mantan tuan kota, telah meyakinkan mereka bahwa kenaikan harga gandum sepenuhnya legal. Dengan penuh percaya diri, Augustus mengatakan bahwa selama mereka bersatu, Rain tidak akan bisa menyentuh mereka. Bahkan seorang juk pun tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam urusan itu, apalagi putra bungsu juk seperti Rain. 3 bangsawan lainnya setuju, meyakini bahwa jika mereka memanfaatkan kesempatan ini, keluarga mereka akan hidup makmur hingga 100 tahun ke depan. Augustus menambahkan bahwa tindakan paling ekstrem yang mungkin perlu mereka lakukan hanyalah menurunkan harga sebesar 5 koin tembaga untuk meredakan Rain. Ia memperingatkan bahwa siapapun yang mundur dari pertempuran ini tidak akan dimaafkan olehnya. Ketiganya berjanji akan tetap berada di pihak Augustus sampai akhir. Setelah itu, Augustus meminta mereka berganti pakaian sebelum menghadiri perjamuan. Ketika perjamuan berlangsung, pelayan melapor kepada Rain bahwa keempat bangsawan telah tiba. Rain memerintahkan pelayan untuk menyiapkan hidangan, lalu menunggu tamunya masuk. Saat para bangsawan memasuki haula, mereka mengenakan pakaian lusuh, jelas berniat berpura-pura miskin. Rain terkejut sekaligus terhibur menyadari bahwa mereka benar-benar tidak mengetahui siapa yang sedang mereka hadapi. Rain kemudian menanyakan alasan mereka tampak sangat menderita. Augustus menjawab dengan nada menjilat bahwa mereka telah memahami manfaat besar dari proyek yang sedang dikerjakan Rain dan ingin memberikan kontribusi. Bangsawan lain menimpali bahwa mereka telah menyumbangkan banyak uang dan menjual gandum dengan harga termurah demi rakyat. Lea terlihat geram mendengar kepura-puraan mereka, namun Rain hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia menghargai upaya mereka. Lalu ia menjelaskan bahwa perjamuan itu diadakan untuk membahas urusan bisnis pangan. Augustus segera memotong dengan mengatakan bahwa mereka memahami Rain kekurangan dana dan saat ini menjual gandum seharga 2 koin emas per kantong sudah membuat mereka merugi. Dengan wajah berbinar penuh kelicikan, Rain mengejutkan mereka dengan mengatakan bahwa mulai besok, harga gandum bisa mencapai 4 koin emas. Para bangsawan ternganga tidak percaya. Rain mengulangi pernyataannya, lalu menambahkan bahwa ia akan mengambil komisi sebesar 30% dari keuntungan mereka. Setelah mendengar pernyataan Rain, Augustus tampak terperanjat, seolah tidak mempercayai apa yang baru saja dikatakan tuan muda tersebut. Untuk meyakinkan dirinya, ia kembali meminta penjelasan, lalu menyimpulkan bahwa Rain ternyata bukan anak muda polos seperti yang selama ini ia bayangkan, melainkan seseorang yang sama liciknya dengan para pelaku bisnis lainnya.
Keempat bangsawan itu justru merasa lega. Mereka menganggap keadaan kini akan menjadi jauh lebih mudah karena Rain tampak berpihak pada mereka. Mereka bahkan sempat menyesal karena tidak menemui Rain lebih awal. Meskipun demikian, Agustus tetap khawatir. Ia merasa bahwa tanpa keputusan resmi dari tuan kota, tindakan mereka dapat menimbulkan masalah besar jika rakyat akhirnya memberontak. Ia lalu bertanya kepada Rain kapan pengumuman kenaikan harga itu akan diterbitkan. Rain menjelaskan bahwa dokumen resmi sudah siap dan telah distempel oleh keluarganya, serta berjanji akan memasangnya segera setelah perjamuan berakhir. Rain juga memperingatkan bahwa jika besok mereka tidak mematuhi instruksinya, ia tidak segan memberikan konsekuensinya. Keempat bangsawan itu tersenyum penuh keyakinan, meyakinkan Rain bahwa mereka akan memberikan dukungan penuh. Ketika kembali ke rumah Agustus, salah satu bangsawan menyarankan agar mereka memberitahu Eldrick tentang kesepakatan ini karena menurutnya kenaikan harga yang drastis sangat tidak lazim. Namun Agustus membantah dengan marah, bahkan membanting cangkir di hadapannya. Ia mengatakan bahwa semakin banyak orang mengetahui rencana tersebut, semakin kecil keuntungan yang akan mereka dapatkan. Ia juga menekankan bahwa Rain mungkin mencoba memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan besar dari mereka. Agustus menegaskan bahwa kendali harga gandum harus tetap berada di tangan mereka berempat, karena keuntungan yang menanti benar-benar luar biasa. Ia menyebut siapapun yang tidak memanfaatkan krisis ini sebagai orang bodoh. Salah satu dari mereka mengakui bahwa kesepakatan tersebut memang terdengar seperti sesuatu yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Tetapi, ia tetap bertekad mengikuti Agustus dalam kondisi apapun. Agustus kemudian mengajak mereka segera mengumpulkan semua stok gandum dari para pedagang kecil sebelum pengumuman resmi dipasang, yakin bahwa mereka akan memperoleh keuntungan besar. Keesokan harinya, Eldria datang ke kantor Rain dalam keadaan marah, mempertanyakan alasan Rain bersekongkol dengan para pedagang serakah itu. Lilian berusaha menenangkan Eldria dan menyuruhnya percaya bahwa Rain pasti memiliki rencana tersendiri. Eldria kemudian bertanya langsung kepada Rain apakah ia benar-benar berniat menaikkan harga gandum. Rain mengatakan bahwa Eldria tidak perlu khawatir karena kenaikan itu tidak akan bertahan lama. Dalam waktu setengah bulan, pasar gandum akan runtuh total. Eldria menilai Rain hanya berbicara omong kosong. Menurutnya, Rain hanyalah anak muda yang belum memahami betapa kejamnya realitas ekonomi. Ia mengatakan telah hidup hampir 2 abad dan tidak pernah sekalipun melihat harga gandum turun setelah melonjak tinggi. Rain kemudian bertanya dengan santai kira-kira berapa banyak harga akan turun menurut Eldria, 1 koin tembaga atau 10. Eldria membalas bahwa terlepas dari itu, Rain seharusnya tidak menaikkan harga setinggi itu. Ia menilai bahwa harga 4 koin emas per kantong jelas akan membuat rakyat mati kelaparan. Rain menanggapinya dengan logika yang dingin. Ia mengungkapkan bahwa rakyat sudah tidak mampu membeli gandum pada harga 2 koin emas. Sehingga 4 koin emas tidak mengubah keadaan. Ia menambahkan bahwa tujuannya bukanlah memaksa para bangsawan menurunkan harga karena hal itu sia-sia. Tujuan sebenarnya adalah memastikan bahwa para pedagang itu kehilangan segalanya sampai ke akar. Penjelasan itu tidak membuat Eldria percaya. Ia tetap menganggap rencana Rain mustahil berhasil. 7 hari berlalu. Saat itu, Rain sedang menjelaskan detail teknis tentang baterai kepada Selena layaknya seorang guru elektronika. Leah kemudian masuk dan memberitahu bahwa Eldria datang lagi. Rain bergumam heran, bertanya-tanya apakah Eldria tidak memiliki kesibukan lain. Selena menjawab bahwa kedatangan Eldria pasti masih terkait harga gandum. Ia menambahkan bahwa harga hari ini telah mencapai 7 koin emas. Seperti yang sudah diprediksi Selena, Eldria masuk dengan emosi tinggi dan memarahi Rain. Ia mengatakan bahkan bangsawan kecil pun tidak mampu membeli gandum hari itu. Rain lalu menanyakan kepada Leah berapa hari telah berlalu sejak kenaikan harga dimulai. Setelah Leah menjawab bahwa sudah 7 hari, Rain tersenyum dan mengatakan bahwa waktunya telah tiba untuk menyingkirkan para pedagang itu. Pernyataan itu membuat Eldria bingung dan semakin marah. Ia menuntut penjelasan, bahkan mengancam akan memutus hubungan antara kaum elf dengan Rain. Dengan tenang, Rain mengatakan bahwa ia memang sengaja tidak memberitahu Eldria sejak awal, agar reaksi Eldria tetap terlihat alami di mata para bangsawan, sehingga mereka tidak curiga. Kemudian Rain bertanya apa yang menurut Eldria paling langka di kota saat ini. Dengan bingung, Eldria menjawab bahwa tidak ada barang langka. Rain lalu mengatakan bahwa yang paling langka adalah seseorang yang menjual gandum.
Jawaban itu memiliki makna tersirat, seolah Rain mengungkapkan strategi seorang ekonom yang memahami betul bagaimana pasar runtuh. Elria sempat menampilkan raut bingung sebelum akhirnya tampak terkejut. Melihat ekspresi itu, Rain menyimpulkan bahwa gadis tersebut akhirnya memahami situasi yang dimaksudnya. Rain kemudian menjelaskan bahwa di kota Aisling, hanya ada satu hal yang tidak pernah kekurangan pasokan, makanan, beserta para penjual yang selalu mengincar keuntungan. Ia menegaskan bahwa keserakahan adalah sifat manusia yang paling mudah dimanfaatkan. Sebagai contoh, ia menyebut para pedagang dari luar kota yang tergesa-gesa masuk ke Aisling setelah mendengar kabar bahwa harga gandum melonjak menjadi 4 koin emas per karung. Rain menyatakan bahwa ia tahu 4 bangsawan yang dianggapnya bodoh itu pasti membeli gandum dalam jumlah besar dari para pedagang tersebut. Dengan kondisi seperti ini, menurutnya Aisling pada dasarnya telah berubah menjadi kota dengan stok gandum terbesar di seluruh kerajaan. Ia menilai bahwa para pedagang kehilangan akal sehat ketika melihat kesempatan memperoleh keuntungan berlipat. Sebab, dalam benak mereka, hanya ada satu tujuan, menjadi kaya. Dengan nada yakin, Rain mengatakan bahwa setelah hari itu, 4 keluarga bangsawan tersebut akan lenyap dari peta kekuasaan. Ia kemudian menyerahkan sebuah selebaran kepada Lea dan memintanya menyebarkan pengumuman itu ke seluruh kota. Ia menambahkan bahwa Elria harus mengumumkan bahwa Sang Holy Maiden menjual cadangan gandum gereja seharga 1 koin emas per karung. Alasan yang harus disampaikan adalah bahwa Elria tidak setuju dengan tindakan Rain menaikkan harga gandum. Rain meminta agar kabar tersebut dipastikan menyebar luas. Elria terkejut mendengar rencana itu. Ia bertanya mengapa Rain memberinya reputasi seperti itu. Rain hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia sendiri tidak memiliki gandum, sehingga tentu tidak bisa menjualnya. Elria membantah, mengatakan bahwa ia pun tidak memiliki stok gandum sebanyak itu. Perdebatan keduanya berlanjut hingga Selena masuk dan memberi komentar bahwa Elria terlalu naif. Selena menyatakan bahwa jika ia berada di posisi Elria, ia akan mengikuti saran Rain untuk segera menjual gandum karena setiap detik yang terbuang akan menambah kerugian. Elria menjawab bahwa mereka tidak tertarik pada uang, yang mereka perlukan hanyalah gandum untuk rakyat. Rain yang sudah kelelahan berdebat meminta Elria melakukan apa yang ia katakan dan meyakinkan bahwa justru stok gandum gereja akan bertambah jika rencana itu berjalan. Setelah itu, ia beralih pada Selena dan menyatakan bahwa ia mengandalkan bantuan Selena serta Gil penyihir untuk menyegel kota. Selena menanggapi dengan percaya diri, meyakinkan bahwa tidak satu ekor tikus pun akan bisa keluar dari Aisling. Tak lama kemudian, Rain menyadari bahwa Lea tampak gelisah, sehingga ia bertanya apa yang membuat asistennya itu khawatir. Lea mengungkapkan ketakutannya bahwa rencana tersebut mungkin tidak berjalan mulus. Ia bertanya apa yang harus dilakukan jika para pedagang bertahan beberapa hari di kota dan Elria benar-benar menghabiskan seluruh stok gandumnya. Rain pun menjelaskan bahwa ada 2 jenis rencana, rencana tersembunyi dan rencana yang tampak jelas. Menurutnya, para pedagang yang berada di kota saat itu telah dibutakan oleh ambisi menjadi kaya. Namun jika mereka mengetahui bahwa harga gandum mulai turun, mereka akan panik dan berlomba-lomba menjual stoknya. Beberapa saat kemudian, suasana terlihat beralih ke kediaman Agustus. Di sana terjadi kegaduhan besar setelah tersebar kabar bahwa gereja menjual gandum dengan harga 1 koin emas per karung demi menolong rakyat. 3 rekan Agustus panik dan menyadari bahwa mereka lupa memperhitungkan cadangan gandum milik gereja. Mereka meminta solusi dari Agustus. Dengan wajah licik, Agustus memerintahkan bahwa hanya mengirim orang untuk membeli sebanyak mungkin gandum dari gereja. Sementara itu halaman gereja telah dipadati warga yang berebut ingin membeli gandum murah. Elria tampak kelelahan saat menenangkan kerumunan, meyakinkan bahwa semua orang pasti kebagian. Ia mengatakan bahwa Paus telah mengirim 10.000 karung gandum untuk membantu rakyat yang sedang kesulitan. Meski demikian, kerumunan tetap gelisah, takut tidak mendapat jatah. Di saat yang sama, pasukan gereja tiba untuk membantu menertibkan massa. Pemimpin pasukan itu menyampaikan kepada Elria bahwa gandum tersebut hanyalah gelombang pertama dan lebih banyak lagi akan tiba mulai esok hari. Mendengar hal itu, Elria hanya bisa mengeluh dalam hati. Ia merasa Rain menambah beban pekerjaannya dan ia tidak yakin mampu mengatasinya. Di sisi lain, ia juga takut memikirkan bagaimana ia harus menjelaskan keadaan ini kepada Paus bila kelak diketahui. Para pedagang yang berada di tengah kerumunan mulai menyadari bahwa tindakan gereja dapat menghancurkan bisnis mereka. Salah satu dari mereka segera memikirkan cara untuk menjual gandumnya sebelum terlambat. Ia dengan cepat mengumumkan bahwa ia menjual gandum seharga 95 koin perak per karung.
Pengumuman itu memicu reaksi berantai. Pedagang lain menurunkan harga lebih rendah lagi. Warga yang sebelumnya mengantri langsung beralih kepada para pedagang yang menawarkan harga lebih murah. Pedagang-pedagang yang berafiliasi dengan Agustus mulai marah melihat keadaan tersebut. Mereka menyadari bahwa bila satu dari mereka jatuh, maka seluruh kelompok mereka akan ikut tumbang. Dari balkon, Rain berdiri bersama Lea menyaksikan kekacauan pasar menyebar ke seluruh penjuru kota. Lea memuji kecerdasan Rain karena semua berjalan seperti yang diramalkan. Rain menjelaskan bahwa inilah sifat dasar manusia, panik pasar. Setiap orang takut terlambat menjual barang, sehingga mereka berlomba-lomba menurunkan harga agar dagangan mereka laku. Ia menambahkan bahwa ketika Agustus dan kelompoknya mulai menjual gandum mereka, komoditas itu akan menjadi barang termurah di seluruh Aisling. Lea sempat mempertanyakan keyakinan Rain. Ia merasa ragu bahwa Agustus dan kelompoknya akan mengkhianati para pedagang dari luar kota begitu saja, mengingat mereka telah membeli gandum dengan harga setidaknya 2 koin emas per karung. Menurutnya, kelompok bangsawan itu juga terlihat sangat kompak pada perjamuan kemarin, sehingga tampak mustahil bagi mereka untuk saling menjatuhkan. Namun, Rain dengan senyum meremehkan menegaskan bahwa Lea terlalu menilai mereka terlalu tinggi. Ia menyatakan bahwa ketika menyangkut keuntungan, tidak ada satupun dari mereka yang mau mundur. Setelah melihat bahwa situasi harga gandum di kota mulai terkendali, Rain mengajak Lea menemui Eluria untuk membicarakan bagian kedua dari kesepakatan mereka. Adegan berpindah ke kediaman Agustus. Salah satu rekannya tergesa-gesa memberi laporan bahwa para pedagang gandum dari luar kota mulai menurunkan harga secara besar-besaran. Ia menyampaikan bahwa harga gandum telah turun sekitar 75 koin perak per karung. Rekan lainnya tidak percaya dan mempertanyakan dari mana para pedagang luar mendapat gandum sebanyak itu, padahal selama ini yang menguasai pasar adalah mereka. Mendengar laporan tersebut, Agustus berhenti sejenak untuk merenung. Dalam kemarahannya, ia mengungkapkan bahwa Rain kemungkinan sedang merencanakan kehancuran mereka. Rekan-rekannya yang belum memahami keadaan segera mendekat dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Agustus menjelaskan bahwa Rain adalah orang yang menyebarkan kabar kenaikan harga gandum, yang secara otomatis menarik para pedagang dari kota-kota terdekat untuk datang ke Aisling. Ketika pasar sudah dipenuhi pedagang gandum, Rain memanfaatkan nama gereja untuk menjatuhkan harga, membuat para pedagang luar langsung panik. Akhirnya, seluruh pedagang luar kota dipaksa menjual gandum mereka dengan rugi untuk mencegah kerugian lebih besar. Mereka yang mendengarkan akhirnya menyadari bahwa Rain menggunakan trik licik untuk menjebak mereka. Namun Agustus segera menenangkan rekan-rekannya dan mengungkapkan bahwa ia memiliki rencana lain yang mungkin dapat membalikkan keadaan. Salah satu bangsawan meminta penjelasan lebih lanjut. Agustus menyatakan bahwa stok gandum saat ini memang akan cukup untuk rakyat selama beberapa bulan ke depan. Namun jika mereka menimbunnya hingga rakyat benar-benar putus asa, mereka dapat menjual gandum dengan harga yang sangat tinggi. Ia menekankan bahwa kunci kemenangan adalah persatuan dan kesabaran. Bila salah satu dari mereka menjual gandum hari itu juga, maka kehancuran seluruh kelompok tak terhindarkan. Salah satu rekan Agustus menyetujui gagasan itu dan berpura-pura hendak pulang untuk memerintahkan anak buahnya menahan seluruh stok. Namun dalam hati ia berniat menjual semuanya secepat mungkin agar tidak kalah cepat dari yang lain. Rekan-rekan lainnya pun saling menatap dan menyadari kebohongan itu. Mereka lalu membuat rencana serupa untuk menyelamatkan diri masing-masing. Setelah ketiganya pergi, Agustus menyadari bahwa ia tidak bisa mempercayai siapapun. Ia langsung memerintahkan anak buahnya menjual seluruh gandum sebelum mereka didahului dan mengalami kerugian lebih besar. Sementara itu, Rain memanggil Eluria untuk menunjukkan tumpukan besar karung gandum yang berhasil terkumpul. Ia bertanya apakah menurut Eluria jumlah itu cukup untuk menjaga rakyat bertahan sepanjang musim dingin. Eluria terkejut melihat tumpukan itu, karena semakin banyak gandum yang mereka jual, justru semakin banyak persediaan yang masuk kembali. Rain menjelaskan bahwa fenomena itu terjadi karena mereka menjual gandum saat harga tinggi, lalu membelinya kembali ketika harga jatuh. Ia menyatakan bahwa strategi sederhana tersebut saja sudah mampu menghasilkan puluhan ribu koin emas. Ketika mereka masih mendiskusikannya, Lilian masuk dan memberitahu bahwa harga gandum kembali turun. Ia menyampaikan bahwa pada hari itu, 3 karung gandum bernilai 1 koin emas. Rain memandang Eluria dengan penuh kepuasan, menyindir bahwa hal tersebut sudah ia perkirakan, namun Eluria tidak percaya. Rain menambahkan bahwa bila Eluria membeli gandum sekarang, ia bisa memperoleh tambahan 10 karung tanpa mengeluarkan banyak biaya.
Setelah itu, Rain menanyakan apakah Eluria siap membicarakan kesepakatan mereka. Eluria terlihat bingung dan menanyakan jenis kesepakatan yang dimaksudnya terkait suku Elf. Ia tampak lebih terkejut lagi ketika Rain menjawab bahwa ia menginginkan segalanya dari suku Elf. Rain menawarkan pasokan gandum hingga tanah bagi kaum Elf, sebuah tawaran yang terlampau besar di mata Eluria. Ia menegaskan bahwa Rain harus berbicara langsung dengan Ratu Elf, karena keputusan sebesar itu tidak bisa ia putuskan sendiri. Rain menerima hal itu dan meminta agar Eluria mengatur pertemuan. Eluria kemudian memanggil rekannya dan menyerahkan surat berisi permintaan audiensi untuk disampaikan kepada sang ratu. Rain tampak lega. Dalam hatinya ia meyakini bahwa setelah krisis gandum berakhir, para bangsawan Aisling tak akan mampu membuat masalah untuk sementara waktu. Ia menyadari bahwa guild penyihir sudah berada di bawah pengaruhnya, dan ia yakin tidak lama lagi gereja akan berada dalam kendalinya. Menurut perhitungannya, Eldrick hanya memiliki militer dan petugas pajak sebagai kekuatan terakhir. Rain mulai menyusun strategi untuk menyusup ke dalam militer, sebelum akhirnya dapat menguasai Eldrick sepenuhnya. Saat ia sedang memikirkan berbagai rencana itu, Leah menghampiri dan meminta ia beristirahat. Sambil memijat kepala Rain, ia berkata akan membantunya sedikit rileks. Pada saat yang sama, seorang pria memasuki ruangan sambil mengeluh bahwa para prajurit telah merampok barang dagangannya. Mendengar keluhan itu, Rain bangkit dari kursinya dan mendekati orang tersebut. Orang itu berteriak menanyakan siapa dirinya, dan Rain hanya menjawab bahwa ia adalah seseorang yang ingin berbisnis dengannya.